Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan, saya Maria Afriani Ubaina, guru di SMP Negeri 3 Ileape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita semua dituntut untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, termasuk kegiatan pembelajaran pun dilakukan dari rumah. Nah, untuk sekolah kami, proses pembelajaran dari rumah tidak bisa kami lakukan secara daring seperti sekolah-sekolah pada umumnya, karena letak sekolah kami jauh dari jangkauan internet. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran dari rumah kami lakukan tanpa menggunakan internet, dengan mengunjungi peserta didik dari rumah ke rumah. Pada awal pandemi COVID-19, sebelum kegiatan pembelajaran dipindahkan ke rumah, kami membekali peserta didik dengan buku pelajaran untuk dipelajari di rumah. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, tentu tidak semua materi dapat dipahami oleh peserta didik. Sehingga, sebagai seorang pendidik, tentu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk membimbing peserta didik dalam memahami materi dan mencari solusi dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan atau kunjungan belajar untuk mengetahui proses pembelajaran siswa di rumah. Untuk mendukung proses pembelajaran siswa di rumah, saya menggunakan model pembelajaran flipped classroom atau kelas terbalik. Artinya, proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas dipindahkan ke rumah. Adapun langkah-langkah dari proses pembelajaran flipped classroom adalah yang pertama, mempersiapkan peserta didik dan orang tua. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk belajar secara mandiri di rumah, dan untuk orang tua sedapat mungkin bisa berpartisipasi aktif dalam memantau kegiatan pembelajaran anak di rumah. Tahap yang kedua, mempersiapkan bahan dan materi. Tahap yang ketiga, membagikan bahan dan materi. Untuk kedua tahap ini, selain materi yang terdapat pada buku pelajaran, saya mencari referensi tambahan berupa video pembelajaran dari portal Rumah Belajar yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian, saya membagikan video pembelajaran yang telah saya download kepada peserta didik dengan cara mengirim video tersebut menggunakan aplikasi ShareIt atau Bluetooth yang terdapat pada ponsel milik peserta didik atau orang tua. Ini tentang apa? Itu bukan dalam. Halo sahabat rumah belajar, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Widitri Putrisari dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan. Nah, sahabat rumah belajar, kali ini kita akan belajar tentang kolom gugus data. Sahabat rumah belajar, tahukah Anda apa itu kolom? Kolom adalah Tahap yang keempat, pemantauan. Tahap yang kelima, elaborasi dan eksplorasi. Pada kedua tahap ini, minimal seminggu sekali saya melakukan pemantauan untuk mengetahui proses belajar siswa di rumah. Pada kesempatan ini pula, saya mencari tahu hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang saya berikan, kemudian dibahas bersama dan memberikan beberapa contoh soal sebagai latihan. Tahap yang keenam, evaluasi. Pada tahap ini, saya memberikan beberapa soal sebagai tugas untuk mengukur kemampuan peserta didik. Halo sahabat rumah belajar,
Perkenalkan, saya Helena Sutarmi Anu, siswa kelas 8 SMPN Negeri 3 Ile Ape Timur. Terima kasih Rumah Belajar. Berkat video pembelajaran dari Rumah Belajar dapat menambah referensi saya dalam belajar di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Roswita Emma Sombi Betekene. Saya siswa kelas 8 SMPN 3 Satap Hamahena. Terima kasih Rumah Belajar. Berkat video pembelajaran dari Rumah Belajar, belajar di rumah menjadi menyenangkan. Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Mario Sepinanita, siswa kelas 8 SMP 3 Ile Ape Timur. Terima kasih Rumah Belajar, berkat video pembelajaran dari Rumah Belajar, saya lebih mudah memahami materi.